Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meninggalkan retret, Du Sheng. Bang! 3 sosok bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Douki yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak yang menakutkan ini bisa membuat Douzon Elit menjadi genangan darah. HMPH. Sosok manusia itu saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. CK, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritual Anda kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan kita berdua sendirian? Setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergolak. Dia menatap Yao Lao yang berwajah muram dari kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Guyu di samping juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan cocok untuk Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melampaui miliknya. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangatlah hebat. Mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Sepertinya Yao Chen ini sudah berada di negara surgawi di antara 4 negara spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di Central Plains. Mata Guyu berkedip. Niat membunuh di hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi orang tua ini hari ini apapun yang terjadi. Jika tidak, orang ini kemungkinan besar akan membawa bencana di masa depan. Setan tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia? Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Iya. Setan tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya, dia tertawa, CK, hati saya merasa sangat bersemangat saat saya berpikir untuk bisa membunuh Ban Sheng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Douki abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah yang sebenarnya, tetapi memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak tangan langit yang dalam. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat bersamaan. Telapak tangan yang sangat besar disertai dengan angin menakutkan yang membekukan jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Douki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Doukinya akhirnya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur bergemuruh segera bergema di langit. Badai Douki yang menakutkan menyapu dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di sisinya menjadi debu yang berserakan. Badai Douki ini meletus dan menyebar. Setan tua Tianming di langit juga diserang olehnya. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajah aslinya yang pucat menjadi lebih pucat. Meskipun iblis tua Tianming sedikit menderita, Yao Lao tidak memiliki waktu yang mudah. Darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak karena benturan, tapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba membesar di matanya. Angin telapak yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak,
memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darah. Ketiganya berada pada level yang sama, dan jelas bahwa Yao Lao bukanlah tandingan mereka berdua. Mendesis! Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh Cailin 7 warna surga menelan Pithon dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Ban Sheng telah menghancurkan sisi keras di tubuh Pithon menelan langit 7 warna. Darah berhamburan dari langit seperti badai. Cailin! Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat Cailin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah menatap wajah gelap dan padat dari Tianzun ketiga. Tubuh halusnya bergerak dan bergegas ke belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik coklat keabu-abuan seukuran kepala muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari poison pill di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul, dan itu melesat ke arah Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak dapat melarikan diri dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan coklat keabu-abuan itu keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu berayun ke tubuh halus dokter peri kecil. Lengan yang lemah ini tampak sekeras logam. Itu menyebabkan dokter peri kecil memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Cici! Meskipun dia diledakkan ke belakang, cairan coklat keabu-abuan masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya dengan cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat cairan beracun itu begitu mematikan sehingga bahkan doukinya tidak bisa memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau karena dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya dengan racun yang menempel padanya telah terpotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menyebabkan saya memotong daging saya sendiri. Namun, Anda harus memberi saya kompensasi dengan hidup Anda. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Dia melirik dokter peri kecil, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas mendekat. Douki yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya yang tidak signifikan dan sia-sia. Tianzun ketiga dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan hanya dengan King Lin. Meskipun murid bunga ular 3 giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak ortodoks dalam menghadapi kekuatan absolut. Bang 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 bang. King Lin hanya bisa menahan serangan ganas Tianzun ketiga yang tak tertandingi dengan pahit, tetapi jelas bahwa dia telah dirugikan. Jika bukan karena bantuan dari murid bunga ular 3 giok hijau, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia sepertinya akan segera dikalahkan. Seluruh alam bintang semuanya telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahapan utamanya tetaplah pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika elit Ban Sheng ini dibebaskan dari perkelahian mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Selain itu, dari tampilan situasi saat ini, Yao Lao, Cailin, dan yang lainnya jelas-jelas dirugikan. Haha, Yao Chen,
Apakah kamu masih akan terus berjuang dengan sengit? Guyu dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertarungan dengan keduanya, Yao Lao secara bertahap memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan yang berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan dengan tawa aneh iblis tua Tianming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memfokuskan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah menargetkan pembukaannya. Sebuah tinju terbang dan bahkan sosok ilusi Heaven Serpent di belakangnya dengan paksa tersebar. Ceka-ceka, terganggu dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini membuat hati Yao Lao merinding. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sesosok hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Itu dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Gruk! Serangan mendadak ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi separuh gunung. Hati banyak ahli paviliun bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di paviliun bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral paviliun bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota paviliun bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras melakukan perlawanan keras kepala ini, diri lansia ini tidak keberatan membunuh Anda semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangan jahatnya ke alam bintang. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan aura pembunuhan bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di paviliun bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di paviliun bintang jatuh mengungkapkan wajah muram dan putus asa. Para ahli yang datang untuk menonton pertempuran merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya paviliun bintang jatuh ini yang telah megah untuk sementara waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai yang mendalam dan aula jiwa. Setan tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang telah menjadi jauh lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia memandangi wajah pucat Yao Lao yang berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Anda memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang mudah. Yao Lao menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya ganas saat mereka menatap iblis tua Tianming. Kegilaan secara bertahap muncul di matanya. Bunuh dia? Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita berlambat-lambat. Setan tua Tianming mengerutkan alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia menatap Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. Baik. Guyu juga mengangguk. Bang! Sementara iblis tua Tianming dan Guyu bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk benar-benar menghabisi Yao Lao, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan liar, tampak seperti gempa bumi yang melanda. Apa yang terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Bang! Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang tampak seperti nyala api yang dapat menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya,
itu berubah menjadi gelombang api bergulir yang dengan cepat melonjak menuju bagian langit ini. Lautan api melonjak dan tangisan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilion saya, akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini meraung ke seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar ini, iblis tua Tianming dan Guyu, yang tergantung di langit, langsung terdiam. Kejutan yang kaya melonjak di wajah mereka. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka muncul di langit. Du Sheng? Bagaimana mungkin? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.